Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani dengan NIM 361222026 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran dan penyaluran kas dari perusahaan yang telah kami wawancarai. Sebelum itu saya akan memperlihatkan perbandingan data flow diagram pengeluaran dan penyaluran kas sebelum perubahan menurut perusahaan dan sesudah menurut kelompok kami. Flowchart siklus pengeluaran dan pengeluaran kas menurut perusahaan. Dimulai dari admin. Admin mengecek persediaan kemasan dan stiker. Sebelum produksi, apakah tersedia atau tidak? Jika tersedia, maka proses produksi dilakukan. Jika tidak, maka admin akan menghubungi vendor untuk melakukan pemesanan botol kemasan dan stiker. Setelah proses pemesanan, admin akan menerima persediaan beserta struk pembelian atau faktur pembelian. Kemudian admin akan mengecek kesesuaian barang yang dipesan. Jika tidak sesuai, maka admin melakukan konfirmasi kepada vendor. Jika sesuai, maka bagian keuangan melakukan pembayaran secara non-tunai kepada vendor. Kemudian bagian keuangan. Bagian keuangan akan mencatat pengeluaran atas pembelian persediaan dan dimasukkan ke buku besar serta dibuatkan laporan keuangan. Flowchart siklus pengeluaran dan pengeluaran kas menurut kelompok kami. Dimulai dari bagian produksi. Bagian produksi mengecek persediaan kemasan dan stiker. Sebelum produksi, apakah tersedia atau tidak? Jika tersedia, maka proses produksi dilakukan. Jika tidak, maka bagian produksi akan membuat dokumen persediaan sebanyak 3 rangkap. Dokumen pertama akan diserahkan ke admin untuk melakukan pembelian. Dokumen kedua diserahkan ke bagian keuangan untuk meminta persetujuan pembelian. Dokumen yang ketiga akan diarsipkan oleh bagian produksi. Kemudian bagian admin. Setelah admin menerima dokumen persediaan, melakukan pemesanan botol kemasan dan stiker. Setelah proses pemesanan, admin akan menerima persediaan beserta struk pembelian. Kemudian admin akan mengecek kesesuaian barang yang dipesan. Jika tidak sesuai, maka admin akan melakukan konfirmasi kepada vendor. Jika sesuai, maka melakukan pembayaran, terus melakukan pencatatan kartu persediaan. Kemudian bagian produksi, melakukan pengecekan barang secara fisik apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka akan melakukan konfirmasi ke admin. Jika sesuai, maka bagian produksi akan melakukan pencatatan ke kartu persediaan. Bagian keuangan. Di bagian keuangan menerima dokumen persediaan terus meminta persetujuan pembelian. Jika tidak disetujui, maka dokumen persediaan akan dikembalikan ke bagian gudang. Jika disetujui, maka pembelian dilakukan. Kemudian melakukan pembayaran secara non-tunai, kemudian bagian keuangan akan menyerahkan bukti pembelian ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi, melakukan pencatatan atau penginputan pengeluaran atas pembelian persediaan dan dimasukkan ke buku besar serta dibuatkan laporan keuangan. Sekian penjelasan mengenai siklus pengeluaran dan pengeluaran kas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.